Begitu dibangunin jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4 bang sahur, dicolek sama bini kita. Begitu kucek-kucek mata, langsung jalan, wudhu enggak, qiyamul lail dulu enggak, langsung tutup saji kita angkat, caplok tempe. Betul Pak? Jangan. Pesan saya nih, upayain tinggal beberapa malam lagi, begitu kita bangun santap sahur, biar kata 2 rakaat 1 kali salam tahajud dulu. Kalau tarawih itu kan qiyamul lail di sepertiga malam bagian awal tuh. Ya, sepertiga malam bagian awal itu dari habis maghrib atau isya sampai pukul 10 malam. Sepertiga malam bagian yang kedua 10 ke jam 1, setengah 2. Sepertiga malam bagian yang akhir, kalau kita bagi ini malam menjadi 3 bagian. Sepertiga malam bagian awal, pertengahan, dan yang akhir. Yang akhir paling enggak sholat 2 rakaat 1 kali salam. Gak usah witir lagi Ustaz, gak usah, kan tadi tarawih udah witir. Nah kalau udah witir kenapa sholat lagi? Kurang ngaji fikihnya berarti kalau begitu. Siapa yang mengatakan gak ada satupun orang yang kalau udah selesai witir lalu kemudian nggak boleh tambah sholat lagi? Enggak, silahkan tambah lagi dengan sholat yang lain. Mau sholat tobat jadi, mau sholat tasbih nggak masalah. Kalau di dalam bulan Ramadan ini Allah hadapkan ada beberapa pilihan kepada hidup kita, kemudian minta melibatkan Allah agar minta dipilihin, istikharah silahkan. Sholat hajat kalau perlu, ada sesuatu yang kita ingin tuju, jangka pendek atau jangka panjang bahkan. Sholat yang terpenting. Setelah sholat baru kita santap sahur. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam wal qiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma as-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammad waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar amin ya rabbal. Tadi kalau nggak saya tegesin aminnya pada nggak amin. Masa dibilang amin doang susah banget gimana? Pantesan aminnya kemarin kalah. La haula wala quwwata. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah tetapkan untuk kita mudah dan gampang serta ringan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita melanjutkan pengabdian kita kepada Allah, kita tetapkan diri ini sebagai pengabdi-pengabdi Allah
Kita nyatakan di hadapan Allah bahwa kita masih menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ajak kita untuk salat, kemudian Allah jaminkan untuk orang yang salat mendapatkan kemenangan. Dengan kalimat azan Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yuk sholat, yuk menang. Yuk sholat, yuk sukses. Yuk sholat, yuk berhasil. Menang dan sukses serta berhasil bukan pada cerita hanya di dunia saja, tapi insya Allah kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan Allah janjikan untuk negeri akhirat kita. Bagi mereka orang-orang yang mampu dan sanggup untuk menunaikan panggilan Allah, yakni salat. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tetapkan pada subuh pagi ini kita jawab panggilan Allah dengan 2 rakaat salat subuh. Kemudian selesai salat subuh tidak kita kembali bergegas pulang tinggalkan ini musalla kecintaan kita, tapi justru kita menetapkan diri kita di dalam rumah Allah, musalla Darut Taibin. Dalam rangka i'tikaf, kita gali informasi dari Al-Quran, kita cari pemahaman dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datang nanti waktu isyraq atau syuruk. Kemudian kita salat sunnah isyraq. Maka kemudian rangkaian iktikaf ini adalah menjadi bentuk wujud penghambaan diri kita kepada Allah di penghujung Ramadan 1447 Hijrah. Harapan besar kita, mudah-mudahan iman dan Islam, hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita sampai detik dan subuh ini, mudah-mudahan tidak sirna, musnah dan binasa. Justru yang kita harapkan kepada Allah, mudah-mudahan kekuatan iman, power of Islam, hiasan hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita insya Allah berkelanjutan, lestari dan langgeng sampai kita ditutup usia oleh Allah, kita kembali ke pangkuan Allah. Insya Allah hari kematian kita Allah warnai dengan husnul khatimah. Allah matikan kita dalam keadaan tetap iman, borong amal soleh. Insya Allah tempat kembali pulang kita sudah disiapkan oleh Allah, ruang manja penuh kenikmatan yang bernama surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Tuhan Paduka yang mulia, junjungan alam, pemimpin sejati umat Islam. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang insya Allah tidak akan pernah Allah tolak semua panjat doa kita. Dalam keadaan berpuasa kita meletakkan harapan, cita-cita serta asa tertinggi kita kepada Allah. Sesuai janji Rasul, doa orang yang berpuasa tidaklah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan dan doanya pasti diterima oleh Allah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang kumpul di dalam musalla ini, keluarga kita yang sementara kita tinggalkan di rumah, mudah-mudahan Allah jadikan kita umat pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terbaik Nabi dan umat pilihan Rasul adalah mereka orang-orang yang konsisten, Pak. Mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa setia menjalankan semua titah perintah serta sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kelompok ini yang akan berhak dan layak mendapatkan syafaatul uzma dari tangan mulia baginda Rasul. Harapan besar kita mudah-mudahan kita, keluarga besar kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita, insya Allah
Allah masukkan pada golongan tersebut dan mendapatkan aman selamat di negeri akhirat kita. Amin ya rabbal. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim saya secara pribadi kepada seluruh para jamaah, kepada seluruh hadirin dan hadirah, shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat yang berkesempatan hadir di dalam majlis kajian subuh Ramadan. Saya berharap mudah-mudahan ibu bapak semuanya dalam keadaan sehat afiat. Yang lagi sakit saya doain mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi kurang fit mudah-mudahan staminanya prima. Yang lagi batuk-batuk mudah-mudahan Allah sembuhin batuknya. Yang pilek-pilek Allah angkat pileknya. Yang lagi belekan sakit mata mudah-mudahan Allah angkat matanya. Lo biarin aja yang amin duluan, diangkat matanya. Gak fokus. Mudah-mudahan yang sakit mata Allah angkat penyakit matanya. Amin ya rabbal. Wabil khusus teristimewa spesial saya sampaikan salam hormat dan ta'zim ini kepada Ketua Dewan Kemakmuran Musalla Darut Taibin, yaitu Bapak Insinyur Haji Murtani MM. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga dan Allah pelihara semua rumah tangga dan keluarga besarnya. Amin ya rabbal. Wabil khusus teristimewa dari bilangan Rajab yang udah nyarter saya, Menteri Perhubungan saya, yang romannya sekarang lagi kurang sehat ya. Cuman semangatnya Masya Allah. Kita doain mudah-mudahan Menteri Perhubungan saya yang suka hubung-hubungin saya, Bapak Haji Sahlani, insya Allah Allah kasih sehat. Segala sesuatu keluhan secara medisnya mudah-mudahan Allah angkat, Allah sembuhin, Allah hilangkan secara total. Hajatnya insya Allah dunia akhirat Allah kabul. Dan seluruh para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf saya nggak sebutkan satu persatu namanya, tapi lihat jelas di kedua mata saya ada Bapak Haji Jumala, sahibnya saya punya orang tua, Abuya Kiai Haji Muhammad Rushdi Ali, dan juga barangkali beberapa jamaah yang Masya Allah semuanya orang-orang istiqomah, orang soleh. Pak Haji Puji juga kita doain mudah-mudahan sehat afiat beliau, terus bersemangat, mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dzurriyyah thayyibah yang antum punya, putra putri keturunan mudah-mudahan sholihin sholihah. Insya Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini syuruknya jam berapa? Di benteng atas. 10 aja. Sediain dulu sop buah sampai jam 10. Aman gue ntar. Bu. Ini ibu-ibu kasihan banget, sampai tengkleng-tengkleng no kepalanya no. Tuh ngelihatnya pilih sela-sela Pak. Gimana dong? Singkap jangan tuh hijabnya. Buka jangan tuh hordengnya. Gak usah ya Bu. Nah ibu kesianan, ntar kalau saya ngomong sampai kira-kira jam 6 deh paling enggak. Syuruk iya kan jam 6. Syuruk 5.55 tuh. Iya Bu. Ntar ibu pulang pakai salon pas entar. Sampai begitu lihat aja no Pak. Bu, jamaah, alhamdulillah. Ini hari keberapa di Ramadan tahun ini? 25. Berasa cepat apa lambat hari-hari Ramadan? Cepat ya Allah, cepat bagi yang ngisi kegiatan yang baik-baik di bulan Ramadan. Bagi yang udah pengen buru-buru lebaran ini lama banget, baru 25. Yang ditungguin Masya Allah detik jam. Bahkan di awal Ramadan, sahur pertama, begitu saya baru mau siap-siap tinggalin rumah kuliah subuh, saya ngeliat di HP, buka WhatsApp, di status WhatsApp, begitu jelang subuh baru kelar sahur, ada sahib kita
daftar kontak di WhatsApp, di pembaruan status. 1 Ramadan baru kelar sahur, apa isi status WhatsAppnya? Alhamdulillah, Lebaran tinggal 29 hari. Nah baru masuk 1 Ramadan. La haula wala quwata. Bagi yang menanti datangnya hari raya Idul Fitri atau Lebaran, berasanya lama. Tapi bagi kita yang mencicipi nikmatnya ibadah Ramadan, kita nikmatin banget setiap detik yang bergulir pada kehidupan Ramadan. Kita isi betul-betul dengan nilai ibadah dan amaliyah Ramadan. Terasanya lama, terasanya cepat. Apalagi orang-orang soleh, maunya setiap hari Ramadan aja. Kenapa? Sebab dia tahu orang-orang soleh dan orang-orang istiqamah. Dia faham bahwa intan berlian dan mutu manikan ratna jauhari yang Allah taburkan pada permadani Ramadan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau perlu di penghujung Ramadan, dia nggak temuin. Biar apa? Dia nggak berpisah dengan Ramadan. Tapi masyarakat Muslim kita kan beda Pak wajahnya ini. Kita ini terhadap Ramadan, maaf, ribuan kali maaf. Kalaupun ada semangat pada saat kita menyambut Ramadan aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Masya Allah, nggak di mana-mana. Musala Darut Taibin begitu, Mujahidin begitu, Al-Atik begitu. Mana lagi? Yang atas. Oh iya, Darussalam Haji Tufah nih biasanya ada datang aja itu. Darussalam begitu, masjid pada umumnya, musala pada umumnya begitu, datang 1 Ramadan penuh Pak. Padat ruang utama sholat. Sampai yang punya selasar kanan, kiri, belakang, sampai gang-gang di masjid. Tutup jalan. Ketua DKM perintah kemerbot pembantu masjid. Tambahin gelar tikar lagi, gelar hambal lagi, karpet lagi. Begitu membludak berduyun-duyun orang datang untuk memperingati malam 1 Ramadan perdana terawih. Tapi nggak usah risau, nggak usah pilu, jangan khawatir. Ntar begitu bilangan malam kelima, malam ke-6 plus pekan pertama juga dia tertib masuk lagi ke masjid. Betul Pak? Makanya saya selalu bilang umat Islam terhadap Ramadan nih, kalau kita bahasa orang Betawi, doyan nyicip, ogah ngabisin. Betul Pak? Doyan nyicip, ogah ngabisin. Kalau di hari dan malam pertama kita itu penuh, sekarang batang hidungnya pada kemana? Kok sekarang lengang banget, kosong melompong. Tapi begitu wajah masyarakat Muslim beda dengan kita punya Rasul. Rasul justru sebaliknya. Begitu ingin penghabisan Ramadan, last minute Ramadan, Rasul bukannya tambah loyo terhadap Ramadan, tapi Rasul gaspol, nggak ngasih kendor pada amaliyah Ramadan. Begitu cara Rasul Pak. Kalau kita sebaliknya, coba ayo nih saya tanya. Bapak jawab kompak serempak ya. Nih di hari ke-25 dimulai dari pertengahan Ramadan sampai kemarin, barangkali ini juga hari begitu juga. Mana lebih banyak orang padetin masjid, musola atau mall? Tuh. Itu jawaban benar-benar ikhlas banget tuh. Mana lebih banyak masjid, musola peminatnya atau justru bandara, stasiun dan halte? Bandara, stasiun, halte. No ibu-ibu, no bo, Tamrin City bu orang-orang. Blok A, Blok B, Blok F. Tapi lebih murah sih kalau kita belanja di pasar Tasik nih. Tuh selisih 25-30 aja dapat tuh. Kadang-kadang sepotong atasan bawahan begitu masih dapat yang 100. Kalau di Tamrin City nggak ada yang dapat atasan bawahan 100. Dengan pendek aja juga masih dapat yang 45 ribuan. Kalau di Tamrin City udah 80.
Udah deh, nggak usah urusin Tamrin City deh. La haula wala quwata. Begitu umat Islam nih sekarang masih begitu. Gairahnya itu udah hilang. 5L justru dia di penghujung Ramadan. Lemah, letih, lesu, lunglai, toy. Untung sampai nggak lumpuh. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Ini kan namanya ini perenungan, Pak, muhasabah buat kita. Dan bapak-bapak yang sampai saat ini masih memakmurkan masjid, bapak punya hasrat, selera, dan juga gairah spirit semangat Ramadannya masih bertahan. Ini bapak orang-orang pilihan loh. Wajib syukur kita, bukan memunculkan ujub pada hati kita, tapi harus banyak syukur kita kepada Allah. Hati kita yang cenderung kepada taat kepada Allah di saat orang lain sudah 5L tadi, ini adalah kurnia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita begitu besar. Kita ucapin alhamdulillah. Jutaan mayat yang sampai saat ini nggak bisa lagi bernapas, nggak bisa bergerak ke sono kemari. Tangisannya cuma satu tuh yang ada di bawah tanah. Apa tangisannya? Kenapa ya Allah kau nggak memperkenankan kami kembali untuk menjadi peserta dan tetamu Ramadan? Daripada nangis, daripada ngiri sama kita. Cuman kita yang hidup kadang-kadang nggak ngerti sih nikmatnya hidup. Memang bener kata orang bijak. Nikmat sehat itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang lagi sakit. Betul, Pak? Kalau lagi sehat, Masya Allah, kadang-kadang kita suka lalai lengah untuk menjaga kesehatan. Begitu drop aja deh. Iya juga, ya. Paling enak emang nikmat sehat. Betul, Pak? Betul, Pak? Apalagi kalau lagi sakit gigi, ya Allah, nggak boleh ada denger ngegomprang pokoknya. Udah mangkel aja. Makanya saya bingung, Meggy Z kok bisa bikin lirik begitu katanya. Lebih baik sakit daripada sakit. Gue sih nggak sanggup juga sakit gigi. La haula wala quwata illa billah. Saya nih menjelang Ramadan, setelah beberapa hari malam nisfu Sya'ban, saya kan datengin Pak, berkunjung silaturahim ke rumah Pak RW saya. Saya datengin, saya ketok pintunya. Assalamualaikum. Di rumah Pak RW, Bu. Assalamualaikum. Di rumah Pak RW. Nah iya benar. Berarti berhasil nih. Darut Taibin manggil guru, taklim, kemudian jamaahnya jadi faham dan ngerti hukum menjawab salam. Fardu kifayah. Mau Ustadz bilang ceritanya lagi di rumah Pak RW, yang jelas kita dengar salam Ustadz, makanya kita jawab sah. Yang lain nggak jawab salam kan akhirnya alhamdulillah gugur dia punya dosa karena ada yang jawab sah. Jadi bapak yang tadi nggak jawab salam tuh aman loh deh, karena tadi sebagian yang ibu udah jawab sah salam. Alhamdulillah. Tapi emang 2 kali salam nggak ada jawaban dari rumah Pak RW. Dalam hati saya nih kalau saya beri salam lagi yang ketiga nggak ada jawaban, udah bismillah kita cabut. Pulang. Kan begitu Rasul ngajarin kita. Betul, Pak? Jangan ngotot makanya kalau namu di rumah orang, Pak. Ipa singgih ya. Jangan ngotot. Assalamualaikum. Apalagi nggak ada spasinya. Beri salam nggak ada spasinya. Assalamualaikum. Wah enaknya kita yang punya rumah keluar saya blocking nih pakai air, Pak. Nggak ada adab namanya. Barangkali yang di dalam rumah, pemilik rumah belum berkenan untuk mempersilahkan kita masuk, atau belum bisa menerima tamu, atau di dalam rumah sedang ada pekerjaan yang nggak bisa ditunda, atau yang ada di dalam rumah sedang menyelesaikan satu perkara yang juga nggak bisa dinanti-nantikan, ditangguhkan. Tapi kan harus menghormati dan juga menghargai tamu, Ustaz. Itu ajaran Rasul. Betul, saat orang rumah dan pemilik rumah sudah menjawab salam dan mempersilahkan masuk. Saat dia sudah duduk di dalam ruang tamu kita, jadikan raja itu tamu kita. Baru berlaku menghormat dan menghargai
tamu falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Tuh, begitu ajaran Rasul. Tapi nyatanya beri salam saya yang ketiga kesambut dengan apa? Gerakan di dalam rumah Pak RW. Kelihatan hordeng dalamnya itu bergerak, nyamping begitu. Kayak ada orang ngintip. Nggak lama grendelnya bunyi, kebuka slotnya. Tahu nggak grendel? Tahu grendelnya? Slot. Nah, tapi kalau anak muda dibilang slot, beda lagi dia pemahamannya nih. Judol jadinya. Judi online. Dibuka, nongol muka Pak RW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tumben? Kata dia tumben, kata RW. Baru sekali-sekalinya namu emang dikata tumben. Ini Pak RW, aneh mau ngerepotin antum. Boleh silahkan sejauh aneh sanggup. Gimana Ustaz? Minta dong saya data warga kita yang dari awal malam Rajab sampai malam, ketika itu malam Pak, kurang lebih bubaran Isya deh, jam 20.10-an deh, belum setengah 9, belum jam 9, artinya saya tahu waktu untuk namu. Kalau namu setengah 12 malam sih Masya Allah ya, namu setengah 12 malam, kecuali di rumah kita memang aneh, terang aja mata kalau malam, nggak tidur Pak. Jadi kalau mau namu paling enggak nih, uji coba deh, bel kita jam 2, setengah 3 malam begitu, di luar Ramadan bahkan kita angkat. Kenapa? Emang terang mata kita jam segitu. Terus Ustaz nggak tidur tar habis ternak teri, nganter anak antar istri, jam 7, setengah 8 pagi baru bismika Allahumma ahya wa bismika. Yang penting udah lewat syuruk, bangun jam 10, setengah 11 siap-siap untuk tugas zuhur. Begitu aja saban malam. Jam 2.10 kita datang ke rumah Pak RW, kita minta ke Pak RW, minta data warga kita yang meninggal dunia dari awal malam Rajab sampai nih malam. Melongok Pak RW, persis kayak bapak-bapak nih lagi begini melongok nih. Barangkali mencerna apa requestan saya. Nggak lama dia paham, masuk ke dalam. Nongol lagi Pak RW, bawa berkas di tangan kanannya. Dia nyodorin, kita refleks nerima, kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4 kertas, 4 data. 1, saya masih ingat nih nama-namanya nih. Ini data warga yang meninggal nih. Saya kan tinggal di Kampung Melayu Besar. RT 1, RT 3, RW 01, nomor 7A. Kelurahan kita Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Kebangsaan Indonesia. Kode posnya 12830. Alhamdulillah. Kita baca. 1, namanya Muhammad Fadli, tutup usia 31 tahun, bin Haji Maming. Masih muda, mati. Jadi mati nggak nunggu tua. Mati nggak melulu setelah pulang dari rumah sakit, atau terakhir di ICU, nggak kesandung dompet pejabat dan nyungsruk, bisa jadi mati. Betul? Betul? Lagi daki gunung, mati, meninggal dunia. Imam rawatib Masjid Al-Ittihad lagi ngimamin, mati, meninggal dunia. Jamaah mati, ustadz mati. Betul? Semuanya pada mati. Mati itu keniscayaan. Nggak kudu tua, nggak kudu muda, nggak kudu sakit dulu baru kemudian mati. Dalam keadaan sehat walafiat. Bisa jadi Allah panggil langsung. Mati, meninggal dunia, muda. Yang kedua, paruh baya perempuan. Namanya Ibu Haji Mariati binti Haji Nyin. Nasi uduknya paling enak Pak kalau yang pagi ya. Kalau yang malam yang di bawah JPO, nasi uduk Kampung Melayu, sebelum gudang peluru. Tahu? Alhamdulillah. Bu. Jamaah yang ibu ada nggak 750? Ada nggak 750 yang ibu? Ada ya? Oh, ada air lagi puasa, bohong bu. Paling 13 orang paling cakep. Alhamdulillah. 2 tuh paruh baya, usianya 58 tahun.
Ibu Mariati binti Haji Ingin. Yang ketiga, nih hebat, usianya 87 tahun baru meninggal dunia. Namanya Bapak Haji Timbul Sampurno bin Joyo Astro. Aja loh. Oh, nama begini udah nggak mungkin orang Betawi nih. Jawa nih. Iya nggak? Meninggal dunia. Ahlul masjid, Pak. Masya Allah. Saya bilang di Al-Atiq Kampung Melayu, kalau saya ke masjid Al-Atiq Kampung Melayu pasti saya ngelihat dia. Tapi kalau dia ke masjid belum tentu ngelihat saya. Betul. Malu kita sama yang tua. Yang muda kalah hebatnya dengan yang tua. Jalan padahal udah ngerembet. Dari pagar orang ke tembok yang sebelahnya, pagar lagi, jemuran lah ditutur. Jalan udah incit-incit, nyampe ke masjid, pulang lagi. Betul, Pak? Yang keempat, siapa? Bapak Legiman bin Bapak Amir, guru pencak, Sabam Taekwondo. Begitu Israel datang, belum siap kuda-kudanya dia. Mati juga. Guru pencak, kan suka mentil. Depan Israel, nggak bisa apa-apa dia. Mati, Pak, empat-empatnya. Ustadz buat apa, kata RW saya. Ustadz ini buat apa? Ini buat self reminder kita, Pak RW. Maksudnya apa? Pengingat pribadi buat kita, Pak RW. Tepatnya gimana? Nih mereka 4 orang, saudara kita, warga kita, jamaah kita, muslim dia, muslimah dia, mukmin dia, mukminah dia. Dia punya harapan seperti harapan kita. Kita berharap Ramadan, dia juga punya cita-cita dan menambahkan Ramadan tahun ini. Kita punya doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dia juga mensenandungkan ini doa. Boleh jadi dia yang paling rajin, pagi dia baca, siangnya, sore, nyampe larut malam. Dia baca itu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Cuman satu pembedanya antar kita dengan mereka. Apa, Pak Ustaz? Takdir Allah. Dalam perjalanan Ramadan mereka digugurkan oleh Allah. Sementara kita masih ditetapkan menjadi calon peserta dan tetamu Ramadan. Karena udah tinggal 4 atau 5 hari lagi menuju Ramadan saat itu. Persis Pak RW, kayak Bapak tuh. Mulai ngangguk-ngangguk. Oh, itu maksudnya jalan ceritanya. Bu. Nah, bahkan sekarang usia kita udah hari ke-25 di dalam bulan Ramadan. Tapi nyatanya Allah melihat dan mensaksikan kita, ya Allah, lo minta Ramadan. Tapi isi Ramadan kok masih kosong melompong, blong dengan amal-amal soleh. Mana dia amaliyah Ramadan? Mana qiraatul Qur'annya? Mana zikir lo buat kue, kata Allah? Mana sholatul tarawihnya? Mana mengisi kegiatan di malam hari-hari Ramadan? Nah, kalau Allah melihatnya kita, masih banyak yang santai, lalai, lengah, luput kita dari segala sesuatu yang seharusnya bisa kita lakukan untuk menambah nilai kualitas ibadah Ramadan kita. Tapi itu nggak kita kerjain. Khawatir kita, cemas kita. Takut Allah nilai kita bukan menjadi pribadi yang bersyukur, tapi menjadi orang-orang yang kufur. Makanya di mana-mana selalu banyak saya bilang, jangan jadi pribadi manusia yang pandai berdoa, memohon, meminta kepada Allah, tapi kita menjadi pribadi manusia yang nggak pandai memaksimalkan setiap doa yang Allah telah ijabah kepada kita. Ramadan kan doa kita yang udah diijabah, betul nggak? Kan kita baca tuh dari awal Rajab selesai, Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan masuk, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan kita minta Ramadan 2 bulan yang suntuk masih menjadi harapan. Sekarang Ramadan di hari ke-25 kenyataan, Pak. Makanya doa kita udah diijabah. Kalau udah diijabah, jangan jadi pribadi orang yang kufur terhadap doa kita yang udah diijabah oleh Allah. Ramadan udah nyata, wujud. Saat ini kehidupan kita ada di hari ke-25. Apa yang bisa kita persembahkan dalam amal soleh untuk Allah? Itu doa. Analogi saya gampang nih, mudah nih. Bapak didatengin sama anak kita, minta dong 1 unit motor. Lo minta beliin ke gue motor. Iya, beliin dong deh motor. Buat apa? Buat ngobjek nih.
mau cari uang nih, nggak mau nganggur begini aja. Senang dong kita Pak, senang nggak? Anak udah dewasa nih, udah ngerti nih sejatinya diri harusnya gimana. Baik deh kalau begitu, ntar Bapak pesenin deh, pesen deh ke dealer, turun deh tuh pesenan dari mobil bak, turun 1 unit motor, taruh deh tuh di dalam ruang tamu. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sampai sebulan dilihat sampai bapaknya tuh motor, jangankan untuk diobjekin, dipanasin aja enggak. Spionnya masih ada plastiknya. Padahal tadi mintanya dibeliin motor. Buat apa Pak? Mau objek. Kalau kita punya anak kayak begini, kira-kira kecewa nggak gitu? Kan minta beliinnya doang. Nah kira-kira Allah begitu nggak ngelihat kita? Minta Ramadan doang. Terakhirnya saat kita masuk ke dalam bulan Rajab dan Sya'ban selanjutnya, minta doa yang sama biar sampai ke dalam bulan Ramadan. Terkata Allah begini, gua udah ngasih lu Ramadan lagi. Kemarin lu cuma mintanya doang. Betul Pak? Aku nggak kasih lagi. Artinya apa? Bukan Ramadan nggak ditampilkan di atas muka bumi Allah, tapi kitanya yang nggak dijumpai oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Artinya meninggal ya. Baik, kalau sudah selesai ini perenungan dan muhasabah kita, sekarang apa yang masih bisa kita punya waktu nih, banyak nih, kurang lebih 4 sampai 5 hari, kita nggak tahu nih nanti. 29 atau 30 hari ketika diistiqmalkan, bilangannya digenapkan lagi. Apa iya Jumat, apa iya Sabtu? Gak usah dulu, kesampingin dulu soal itu. Yang jelas masih ada tersisa beberapa hari untuk kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Betul Pak? Betul Bu? Sambil kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Rasul sudah memasuki usia 10 terakhir Ramadan. Kan katanya kita cinta Nabi. Kalau cinta kan katanya harus berbukti. Buktinya apa? Kesetiaan kita menjalankan apa yang pernah disuri tauladankan oleh Rasul. Apa yang udah pernah dicontohin nama Nabi, ikut ngebuntut ngintil di belakang Nabi. Betul nggak? Nah sekarang Rasul sudah memberikan contohnya. Dari siapa keterangannya? Bukan dari Rasul, tapi dari Siti Aisyah. Gimana jalan ceritanya Ustadz? Sahabat datang kepada Aisyah. Ini ngaji nih kita namanya nih. Datang sahabat kepada Aisyah. Hadis kualitas sahih, Bukhari dan juga Muslim. Sahabat bilang ke Aisyah begini, ya Ummul Mukminin, wahai ibunda para orang-orang yang beriman, berikan kabar kepada kami, bocorkan dong, kira-kira Nabi ketika usianya sudah memasuki 10 terakhir Ramadan, ada amalan utama apa yang dilakukan oleh Rasul pada bilangan 10 terakhir Ramadan? Dijawab oleh Aisyah. Pertanyaan yang mudah ini dari sahabat. Kenapa? Ya memang kehidupan Aisyah itu adalah ring satu pada kehidupan Nabi Pak. Betul nggak? Orang terdekat Nabi Aisyah. Yang paling tahu kita siapa Pak? Bini. Yang paling tahu A sampai Z-nya bini siapa Pak? Kita. Nah, orang terdekat. Sampai nguap-nguapnya kita apa? Betul. Bini kita ngegaruk dari mana ke mana kita tahu. Betul. Cara tidurnya, cara jalannya, makanan favorit apa, menu yang paling kita suka apa, bini kita yang tahu. Selengket-lengketnya, sekhidmat-khidmatnya, senempel-nempelnya sahabat kepada Rasul, kemana ada Rasul terus ngebuntut sahabat. Biar selalu dapat ilmu baru dengan Rasul. Tapi ketika Rasul sudah masuk ke Al-Hujrah Asy-Syarifah, kamar pribadinya Nabi, yang di situ ada istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat udah nggak mampu lagi menerobos masuk ke dalam, terportal, betul Pak? Sehingga yang tahu ada di dalam adalah Aisyah, istri Rasul dan juga istri Nabi yang lain. Udah bagi Aisyah menguraikan. Yang pertama kata Aisyah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu. Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, kata Aisyah, beliau itu senantiasa mengencangkan ikat pinggang beliau. Pak,
pelit banget nyautnya. Pak. Nah, iya dong, enak begitu kan. Bu. Oh, kalau ibu cukup sekali Pak. Merdu lagi. Doain deh, mudah-mudahan ibu nih THR-nya banyak nih dari laki ini. Amin ya Rabbal. Beli deh baju lebaran ibu, paling dikit 11 potong kayak paling enggak. Bikin butik kah ya udah. Bohong. Kata Aisyah, apa yang pertama Rasul lakuin apa? Mengencangkan ikat pinggang beliau. Rasul mengencangkan ikat pinggang. Tentu aja ini bukan makna hakiki. Ini majazi, ini kiasi. Pendekatan secara bahasa aja. Kalau kita memaknai ini secara gamblang, secara langsung tekstual mengencangkan ikat pinggang, nanti kita akan terjebak pada kemunculan pertanyaan. Pertanyaan kita, kalau begitu di zaman Rasul, di zaman sahabat, udah ada yang bangun pabrik gesper dong. Mengencangkan ikat pinggang, kan bahasanya begitu. Dilanjutin deh pertanyaan, berarti ownernya siapa ya? Karyawannya berapa banyak ya? Dulu udah UMR belum nih? Wah kacau deh pokoknya kalau dilanjutin. Nah karenanya ini bukan makna hakiki. Tapi ketika kita dalami pemahaman hadis ini, maka muncullah penjabaran, pembelajaran yang diterangkan oleh ahlul hadis bahwa dua pemahamannya. Mengencangkan ikat pinggang dengan makna yang sesungguhnya itu adalah Nabi meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah Ramadannya. Justru di penghujung Ramadan bagi Nabi itu adalah puncak dan klimaks menghamba kepada Allah pada bulan Ramadan. Adanya di ujung, Pak. Kalau tadi di mukaddimah kita bilang apa? Umat Islam dengan masyarakat kita ini, wajah kita kan selalu menganggapnya Ramadan itu adanya pertama. Betul. Pertengahannya udah hampir nggak ada. Di penghujungnya jangan harap masih ada. Betul, Pak. Kalau Nabi di 10 terakhir Ramadan malah justru naikin giginya. Gigi 4, gigi 5. Top speed pokoknya. Rasul cerdas karena Lailatul Qadar itu ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun secara random dan acak, tapi tempatnya, waktunya diberikan informasi itu oleh Allah Subhanahu wa taala 10 terakhir Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, Nabi mengencangkan ikat pinggang beliau dengan maksud bahwa Rasul tidak mendatangi istri-istri Nabi setiap malam-malam penghujung Ramadan. Malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, malam 25, sampai malam 29 atau malam ke-30. Nggak didatengin dulu Nabi. Ke kamar istri-istri beliau. Lepas tanggung jawab, bukan lepas tanggung jawab, hanya mengkonsentrasikan, memfokuskan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan doang. Justru kata saya, Ramadan itu Rasul itu cerdas, Pak. Karena yang diambil oleh Nabi 10 terakhir Ramadan masih banyak kan malam-malam yang berikutnya setelah lepas Ramadan Nabi bisa mendatangi istrinya. Ini kan namanya orang bijak bilang apa ya? Setiap perjuangan kan harus ada pengorbanan, kan begitu ya Pak? Korbanin apa? 10 hari terakhir doang. Meskipun kita nggak dari awal 10 terakhir Ramadan i'tikaf. Darut Taibin ada nggak di i'tikaf? Ada kan? Tersedia. Dibukain pintunya kan Pak Haji Ketua? Dibukain. Boleh kan pasang kipas angin kan? Boleh. Ada imamnya kan? Ada imamnya. Syukur-syukur disediain sahur bareng. Cuman kita ini yang kadang-kadang susah banget ngelangkah kaki dari rumah menuju rumah Allah untuk i'tikaf. Makanya yang kedua, kata Aisyah, wahya lailahu. Nabi itu senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan apa? Qiyamul lail. Zikir kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Makanya doa yang biasa kita pakai itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ajarannya Rasul ketika Aisyah bertanya, ya Rasul, seandainya saja aku merasa bahwa malam itu turunlah Lailatul Qadar sebagai gift terhebat, hadiah yang paling dahsyat Allah berikan kepada saya. Apa kira-kira
bacaan atau kalimat yang bisa saya lafazkan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan datangnya Lailatul Qadar? Maka jawaban Rasul, wahai Aisyah, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Paling tidak, bukan hanya saat setelah engkau mengetahui Lailatul Qadar sudah turun kepada Anda, tapi untuk mengharapkan Lailatul Qadar agar datang saat kau belum tahu kapan itu Lailatul Qadar, maka dengan doa ini niscaya Allah akan berikan kita Lailatul Qadar. Jadi diisi Pak, malam-malam tuh dihidupkan oleh Rasul malam terakhir Ramadan dengan qiyamul lail. Kadang kita merasa bahwa dengan tarawih abang-abang udah 20 plus witir 3 udah selesai aja deh. Begitu dibangunin jam 2 setengah 3, jam 3 setengah 4 bang sahur, dicolek sama bini kita. Begitu kucek-kucek mata langsung jalan, wudhu enggak, qiyamul lail dulu enggak, langsung tutup saji kita angkat, caplok tempe. Betul Pak? Jangan. Pesan saya nih, upayain tinggal beberapa malam lagi, begitu kita bangun santap sahur, biar kata 2 rakaat 1 kali salam tahajud. Kalau tarawih itu kan qiyamul lail di sepertiga malam bagian awal deh. Ya, sepertiga malam bagian awal itu dari habis maghrib atau isya sampai pukul 10 malam. Sepertiga malam bagian yang kedua 10 ke jam 1 setengah 2. Sepertiga malam bagian yang akhir, kalau kita bagi ini malam menjadi 3 bagian. Sepertiga malam bagian awal, pertengahan, dan yang akhir. Yang akhir paling enggak sholat 2 rakaat 1 kali salam. Gak usah witir lagi Ustaz, nggak usah, kan tadi tarawih udah witir. Nah kalau udah witir kenapa sholat lagi? Kurang ngaji fikihnya berarti kalau begitu. Siapa yang mengatakan nggak ada satupun orang yang kalau udah selesai witir lalu kemudian nggak boleh tambah sholat lagi? Enggak, silahkan tambah lagi dengan sholat yang lain. Mau sholat tobat jadi, mau sholat tasbih nggak masalah. Kalau di dalam bulan Ramadan ini Allah hadapkan ada beberapa pilihan kepada hidup kita, kemudian minta melibatkan Allah agar minta dipilihin, istikharah silahkan. Sholat hajat kalau perlu, ada sesuatu yang kita ingin tuju, jangka pendek atau jangka panjang bahkan. Sholat yang terpenting. Setelah sholat, baru kita santap sahur. Insya Allah. I'tikaf paling enggak udah 10 terakhir Ramadan. Dan saya pesan juga, kalau ada yang mau i'tikaf 10 terakhir Ramadan, kesian ya, jangan dianaktirikan tuh bilangan yang genap Pak. Yang lo juju, yang ganjil lagi 21, 23, 25, 27, 29. Pak, malam ini 26, berarti kan sholat i'tikaf. Besoknya malam 2 tuh sholat i'tikaf. Besoknya lagi malam 2 lah, begitu 29, begitu misalkan sampai 30 sholat i'tikaf. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah bilang, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fil ashril akhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Aisyah mengatakan Rasul itu di 10 terakhir Ramadan gak pernah ninggalin amalan utamanya dia. Apa itu? I'tikaf di dalam Masjidin Nabawi. Sampai kapan amalan itu dilakukan oleh Nabi? Hatta tawaffahu Allah, sampai Allah wafatkan Rasul. Artinya ini amalan betul-betul dipegang banget sama Nabi. Makanya hukumnya menjadi sunnah muakkadah. I'tikaf. Setelah Nabi meninggal dunia, maka yang melanjutkan kegiatan i'tikaf itu adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pesan, jangan pakai di tebang pilih, ganjil iya, genep nuh, jangan. Sebab ini yang namanya kita ngejagain nggak seperti pemberlakuan di jalan protokol, ada ganjil genapnya, enak aja, betul Pak. Dan ditambah lagi alasannya kenapa? Nih kita punya Kementerian Agama saat memberikan putusan 19 Februari hari Kamis kita baru mulain puasa, betul. Sementara saudara kita yang Muhammadiyah dia puasa di tanggal 18 Februari, harinya hari Rebo, betul. Artinya selisih sehari, kacak sehari.
Nah, bagi orang-orang yang mau menjujuknya, targetnya, ya, dia fokusnya hanya yang bilangan ganjil kata siapa dulu? Ganjil kata Muhammadiyah, genap kata NU. Ganjil kata NU, genap kata Muhammadiyah. Lu kira Lailatul Qadar mau tahu urusan NU Muhammadiyah Indonesia? Gak ada, Pak. Demi Allah. Hajar aja udah tinggal besok nih, ntar malam 26, malam 27, malam 28, malam 29. Mudah-mudahan panjang umur kita semuanya. Sehat badan kita. Raga udah dikasih, sebenarnya modal dan bekal kita untuk nyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu. Ini yang terakhir. Wa aiqadha ahlahu. Nabi juga bangunin istri dan anak-anaknya. Nabi itu membangkitkan raga jajaran keluarganya yang awalnya berbaring di atas kasur dan pembaringan mereka. Maka kemudian Nabi perintahkan sebelum meninggalkan rumah untuk menuju Masjidin Nabawi, dibangunin. Aisyah, sayang, ayo bangun. Kau adalah istriku, suamimu seorang nabi, status kenabianku dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Tapi status kenabianku tidak mampu menjaminkan untuk engkau bersama aku di dalam surga, kembali mendampingiku. Enggak bisa. Fatimah sayang, engkau belahan jiwa ayah. Engkau sulbi ayah, nah, darah daging ayah ada pada tubuhmu. Nah, bangun. Ayah nggak menginginkan adanya cerita kanan pada kehidupanmu terjadi pada rumah tangga ayah. Bangun Fatimah. Kalau ingin bersama dengan ayah nanti di surga, maka kau juangkan untuk surgamu. Kalau tidak dengan amalmu, maka kau akan terjerembab pada petaka neraka jahanam. Tuh, Pak. Kadang-kadang kan kita suka punya sifat egoistisme tinggi dalam soal ibadah. Gue pengen iktikaf, darut taibin, jalan-jalan aja. Sak bodoh bini gue. Biarin amat anak gue yang masih nongkrong-nongkrong di luar. Betul, Pak? Gandeng bini, gendong anak. Bawa ke masjid. Bawa kamu sholat, iktikaf bareng-bareng, ya Allah. Lepas Ramadan Allah peduli dan perhatian banget sama model rumah tangga dan keluarga kayak begitu. Insya ingat kan kita kepengennya sakinah mawaddah warahmah. Di mana adanya sakinah mawaddah warahmah? Di dunia ceritanya, betul nggak? Hanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang nantinya sifat dan rasa itu akan Allah lestarikan nanti di surga. Tapi setelah kita mampu menjelmakan sakinah mawaddah warahmah, bukan acuh tak acuh, bukan cuek dengan keluarga. Yang penting sih kita nyajak Ustadz, bini sih terserah, anak mah belapah. Jangan, Pak. Sebab setelah kita mati meninggal dunia, harapan kita cuma satu, istri dan anak melanjutkan apa yang menjadi rangkaian dan aktivitas amaliyah Ramadan kita. Betul. Dengan itu akhirnya kita pun dapat yang namanya pahala jariyah karena menularkan contoh yang baik kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Insya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bekal nih buat Bapak nih. Mudah-mudahan juga bekal buat ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keberhasilan pada bilangan Ramadan tahun ini. Dan apabila terdapat kekurangan dalam amaliyah Ramadan kita berharap kepada Allah yang sempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Dan Allah jadikan Ramadan ini sebagai laundry dari semua catatan amal buruk kita, maksiat kita, dosa kita, kesalahan kita. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa orang yang berhasil dalam ibadah puasa Ramadan dengan dua kaki penunjang penopangnya, apa dia? Imanan wa ihtisaban. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi. Allah keluarkan dari semua tumpukan dosanya. Artinya diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebersih-bersihnya, bagaikan baby yang terlahir dari rahim sang ibunda tercintanya. Suci, bersih, nggak ada dosa, nggak ada noda. Allah melihat kita di mentari 1 Syawal, anak baik lagi, anak baik lagi, anak baik lagi, anak baik lagi. Insya kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat.
Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan posisi kita diangkat derajat. Dan insya Allah porsi dan posisi kita menuju syurga Allah semakin dekat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa ma hafidnahu wa ma qara'nahu farduhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli hamhuma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, saya ingin menghimbau kepada para jamaah agar nanti barangkali setelah saya tutup dengan salam, kita bersalam-salaman, kita bermusafahah. Setelah bermusafahah, jangan dulu yang kita tuju adalah pintu keluar, tapi upayakan untuk kita sholat sunnah isyraq. Allah sudah siapkan pahala yang sebanding dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Begitu keterangan hadis Rasul. Oleh karenanya sayang kalau kita nggak ngerjain. Ibarat yang belum pernah haji dan umroh jadiin ini sebagai celengan. Namanya celengan kan nanti ujung-ujungnya ditempel. Betul? Insya Allah sebelum kita mati Allah perkenankan kita berangkat haji dan umrah. Ini yang dapat saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.